من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد. Alhamdulillah para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, tentu kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Sampai dengan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat waktu luang yang mudah-mudahan senantiasa kita gunakan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan nikmat sehat, nikmat waktu luang mengantarkan kita ke dalam surga dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Baik, jemaah sekalian, kemarin kita sudah sampai pada ayat yang ke-19 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma adraka ma illiyun ya. Tahukah kamu wahai Muhammad apa itu illiyun ya? Kemarin kita sudah jelaskan apa fungsi kalimat pertanyaan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Kita tidak ulangi lagi ya, karena kita sudah sampaikan ya. Kita lanjut pada ayat yang selanjutnya, yakni ayat yang ke-20 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabum marqum ya. Kitabum marqum ya. Ini pun sudah ya dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya tentang kitabnya orang-orang fujar ya. Tentang kitabnya orang-orang fujar juga Allah Subhanahu wa taala sebut dengan kitabum marqum, yaitu kitab yang tercatat kuat ya. Kitab yang tercatat kuat, yang tidak bisa berganti dan tidak bisa berubah ya. Namun perlu perhatian di sini, di ayat yang sebelumnya kalimat tanya, wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu wahai Muhammad apa itu illiyun? Kemudian ayat selanjutnya kitabum marqum ya, yaitu kitab yang tertulis dengan kuat ya, tertulis dengan kuat. Ayat yang setelahnya ini ya, ayat yang setelahnya ini itu tidak menjelaskan ayat yang sebelumnya ya. Sekali lagi, ayat yang kita baca ini kitabum marqum itu tidak menjelaskan kalimat pertanyaan wa ma adraka ma illiyun. Paham ya? Kan ada kalimat tanya itu sebelumnya. Wa ma adraka ma illiyun. Tahukah kamu apa itu illiyun? Kemudian Allah kemudian melanjutkan dengan ayat selanjutnya kitabum marqum, yaitu kitab yang tercatat dengan kuat. Namun kalimat ini, ayat ini itu tidak menjelaskan kalimat tanya yang sebelumnya. Ya. Apakah illiyun itu? Illiyun adalah kitab yang tertulis dengan kuat, bukan. Ya. Jadi ayat ini tidak menjelaskan ayat yang sebelumnya, tapi ayat ini menjelaskan apa? Ayat yang sebelumnya lagi. Ya, yaitu menjelaskan ayat yang sebelumnya lagi, yaitu apa? Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Maksudnya adalah kalla innal kitabal abrari, yaitu kitabum marqum. Ngerti? Ya? Itu berarti ayat ini menjelaskan ayat yang sebelumnya lagi, yaitu apa? Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Ketahuilah bahwasanya catatan amal orang-orang yang baik lafi illiyin, betul-betul berada di
illiyin. Kitab abror yang bagaimana? Kitabul abror yang kitabul marqum. Ya, kitab orang-orang baik, catatan orang-orang baik yang tercatat dengan kuat. Nah, begitu maksudnya. Paham enggak? Paham ya? Nah, jadi ayat ini tidak menjelaskan ayat yang sebelumnya, tapi menjelaskan ayat yang sebelumnya lagi, yaitu kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Sekali-kali tidak, bahwasanya catatan amal baik ya itu lafi illiyin. Catatan amal baik yang bagaimana? Catatan amal baik yang markum, yang tercatat dengan kuat dan tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah berganti. Ya, paham ya di sini ya. Nah, nanti jangan dipahami bahwasanya ayat ini menjelaskan ayat yang sebelumnya, bukan ya, tapi ayat yang sebelumnya lagi. Ya. Kitabul marqum sudah bahas kita sebelumnya, yaitu kitab yang tertulis dengan rapat, kuat, ya, dan tidak akan pernah berubah. Kenapa? Yang nulis malaikat. Ya. Sekali lagi, yang nulis adalah para malaikat. Yang kemudian tidak pernah pandang bulu, ya, tidak pernah pilih kasih, ya, tidak pernah lihat saudara, teman, sanak, kadak dan sebagainya. Tidak. Jadi adil, ya, terpercaya. Adil, terpercaya. Ya. Jadi seadil-adilnya malaikat tulis, ya, dan tidak akan mengurangi sedikit pun dan tidak akan menambah sedikit pun amal perbuatan manusia yang ditulis oleh malaikat. Sama sekali nggak ada tambahan sedikit pun, nggak akan ada pengurangan sedikit pun. Semuanya tertulis dan marqum, ya, kuat, nggak akan pernah hilang, ya, dijamin nggak akan pernah hilang. Ya. Kita jangan khawatir amal kita banyak nanti hilang, jangan. Ya. Di catatan para malaikat enggak, tapi hilang karena perbuatan kita sendiri bisa, ya kan? Hilang karena perbuatan kita sendiri bisa, ya kan? Riya, ya kan? Sum'ah, ya, syirik dan sebagainya. Itu bisa menghilangkan amal yang sudah kita perbuat. Tapi kalau catatan amalnya kita itu enggak akan mungkin hilang. Kenapa? Yang nyatat para malaikat tersimpan di illiyin. Baik. Kemudian kita lanjutkan pada ayat selanjutnya ya. Yashhaduhul muqarrabun. Yashhaduhul muqarrabun. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan pada Allah. Disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu penafsirannya begini ya. Salah satu penafsirannya yakni yang disampaikan oleh sahabat Ka'ab ditanya oleh Ibnu Abbas tentang ayat ini. Bagaimana penafsiran ayat ini? Yashhaduhul muqarrabun ini bagaimana? Apa yang disaksikan? Yang disaksikan ini catatan amalnya atau amalnya? Ya. Yang disaksikan oleh para malaikat ini catatan amalnya atau amalnya? Bagaimana mereka menyaksikan ini? Ya. Nah, maka kemudian beliau menyampaikan, ketika seseorang melakukan amal soleh, ya, amal ini kemudian naik, ya. Catatannya naik dan amalnya juga naik, ya. Catatan amalnya naik, amalnya pun naik, ya. Nanti akan saya sebutkan ininya, dalilnya. Maka kemudian naik, ya, dibawa oleh malaikat yang mencatat amal perbuatan tersebut, ya kan? Sampai kemudian di langit yang pertama, maka disaksikan oleh para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus dibawa naik lagi sampai ke langit yang kedua, disaksikan lagi oleh para malaikat amal tersebut. Terus naik sampai ke langit yang ketiga, disaksikan oleh para malaikat sampai ke langit yang ketujuh. Kemarin kita sudah sampaikan, ya kan? Fi illiyin, ya. Illiyin itu adalah tempat yang paling tinggi, ya, di langit yang ketujuh yang hampir dekat dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Disitulah disimpan catatan amal orang-orang yang berbuat baik dan amal orang-orang yang berbuat baik disimpan di situ. Maka kemudian naik di langit yang pertama disaksikan oleh para malaikat, ya kan? Naik langit yang kedua disaksikan oleh para malaikat terus sampai ke atas. Itu maksud kemudian yashhaduhul muqarrabun, ya, disaksikan oleh para malaikat. Ya. Ya, disaksikan oleh para malaikat yang dekat, ya.
yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya adalah yang naik ini adalah catatan amalnya atau amalnya, ya. Catatan amalnya atau amalnya yang kemudian naik dan disaksikan oleh para malaikat ini. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya amal juga naik. Ya, amal juga naik. Yas'adul kalimut thayyibu wal amalus shalih yarfa'uhu. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Man kana yuridul izzata fa inna izzata lillahi jami'an. Yarfa'ul kalimut thayyibu wal amalus shalih yarfa'uhu. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, sesungguhnya kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yarfa'ul kalimut thayyibu wal amalu yas'adu kalimut thayyibu wal amalu shalih yarfa'uhu. Naik ke Allah Subhanahu wa taala kalimat-kalimat yang baik, ya. Wal amalu shalih yarfa'uhu. Ya. Naik ke atas dan amal soleh itu mendorongnya naik ke atas. Ya. Al-kalimut thayyib, kalimat yang baik itu naik ke atas. Wal amalu sholih yarfa'uhu, sementara amal soleh itu akan mendorongnya ke atas. Ya. Jadi kalimat yang baik itu apa? Ya banyak, ya. Istighfar, ya kan? Ya kan? Kalimat tahlil, kalimat tasbih, ya. Itu kalimat-kalimat yang baik. Baca Quran, itu kalimat yang baik. Itu naik ke atas. Wal amalu sholih yarfa'uhu, sedangkan amal soleh itu mendorongnya ke atas. Berarti apa? Berarti yang namanya kalimut thayyib, kalimat yang baik, kalau nggak pakai amal soleh nggak bisa naik juga. Ya, nggak bisa naik juga. Ya. Wal amalu soleh di sini yang dimaksud oleh para ulama adalah kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kalimat thayyib banyak, ya. Dia ucapkan 100, dia ucapkan 1000 umpamanya, kan? Enggak baca Quran tapi enggak sholat, ya, enggak puasa, ya, enggak zakat, enggak infak, enggak sedekah, enggak naik. Kenapa? Enggak ada pendorongnya. Pendorongnya apa? Pendorongnya amal soleh. Amal soleh. Ya. Belum bisa naik, Ustaz. Ya, 1000 kok baca ya, kan? 2000 baca ya, kan? 1000 kadang-kadang 2000. Kok enggak naik? Ya enggak naik kalau enggak didorong dengan amal soleh. Kalau didorong dengan amal soleh, yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, insya Allah naik. Yang namanya kalimat thayyib tadi itu. Tapi kalau itu enggak didorong dengan amal soleh, enggak naik. Ya, baca 1000, ya kan? Neng tetangga ngomongnya kasar, ya kan? Neng tetangga ngomongnya nyaketin, ya kan? Menyakiti hati tetangga. Yang enggak naik yang 1000 ini. Enggak naik. Kenapa? Enggak ditunjang dengan amal soleh. Bagaimana kalimat itu bisa naik sedangkan amal solehnya enggak dikerjakan? Kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan enggak dilaksanakan. Yang enggak naik hanya sekedar kalimat thayyib saja. Hanya sekedar kalimat baik saja. Ya kan? Baca 1000 istighfar, ya kan? Baca 2000, 3000 subhanallah dan sebagainya. Tapi kemudian enggak pernah baca Quran. Ya kan? Naik, enggak naik juga. Daripada naiknya, ya kan? Enggak pernah baca Quran. Al-Quran adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak naik, ya. Kemudian baca istighfar banyak, tapi kemudian sikap dengan anaknya, sikap dengan istrinya, ya kan, kasar. Enggak kasih sayang sama anaknya, enggak kasih sayang sama istrinya, enggak perhatian sama keluarganya. Naik, enggak naik. Enggak naik, ya kan? Enggak naik. Tapi bisa naik kalau kemudian didorong dengan amal soleh, ya kan? Amal soleh itu apa? Ya banyak amal soleh. Ya. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan amal itu bisa naik. Yang naik itu apa? Amal plus catatan amal kita naik ke atas disaksikan oleh para malaikat. Nah kemudian kenapa yang kemudian menyaksikan para malaikat? Ya.
Kenapa kemudian yang menyaksikan adalah para malaikat? Ya. Nah, inilah bentuk penghormatan, bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh. Masya Allah, ya. Amal soleh ini di sisi Allah Subhanahu wa taala itu besar nilainya. Jangan main-main dengan amal soleh, ya kan? Amal soleh ini di sisi Allah Subhanahu wa taala besar nilainya, tempatnya tinggi di Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala angkat amal soleh ini, setiap pintunya disaksikan oleh para malaikat, ya kan? Setiap pintunya, setiap pintu langit disaksikan oleh para malaikat sampai ke langit yang ketujuh disaksikan oleh para malaikat, kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, distempel oleh, kalau dalam tafsir Imam Al-Qurtubi, distempel oleh malaikat Israfil. Ya, distempel itu yang namanya Kitabul Marqum, itu distempel. Nah, sudah stempel, ya, nggak bakalan hilang. Ya. Itu namanya Kitabul Marqum. Ya, kenapa kemudian disaksikan oleh para malaikat? Kemudian sana mau sampai naik ke langit yang ketujuh, bentuk pengakuan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal soleh. Ya. Jadi jangan remehkan amal soleh, ya kan? Bantu sumur, pengeboran, ya, sampai keluar air, amal soleh, ya. Kenapa yang dicatat itu? Kenapa yang disaksikan oleh para malaikat? Kemudian kenapa kok catatannya sampai naik ke langit yang ketujuh? Itu karena yang dicatat amal soleh, ya kan? Karena yang dicatat adalah amal soleh. Makanya kemudian yang nyatat malaikat tempatnya naik ke atas sampai ke langit yang ketujuh. Tapi kalau kemudiannya amalan buruk, ya kan, dicatat oleh malaikat, kemudian ditaruh tempat yang paling bawah, yaitu di bumi yang paling bawah, di neraka yang paling bawah. Nah, inilah kemudian amal soleh. Apa amal soleh? Banyak, ya. Amal soleh itu banyak, ya. Kita kemudian kalau berjalanan keluar, ya kan, mau pulang, telepon ke rumah, masih ada ibu, masih ada ayah, ya kan, telepon, ya kan, Bu, Pak, terus apa bang, ya kan, ya engkau mau lea, ya kan, ya engkau mau lea, ada terus apa, ya kan, ada terang bulan apa terang martabak, ya kan? Itu amal soleh, naik ke atas. Ya enggak? Amal soleh bukan itu? Amal soleh tuh, jangan diremehkan itu. Itu amal soleh, ya kan? Telepon bapak, telepon bu, ya kan? Terus apa, ya kan? Mau apa ibu, ya kan? Mau pulang, telepon istrinya, ya kan? Ini mau pulang, ya? Ada pesan apa li, ya kan? Ya melaki bingko, ya kan, amal soleh, naik ke atas, amal soleh, ya kan, baca Quran yang kita capek, yang kita penat, yang kita ngantuk, ya kan, naik ke atas. Sholat malam yang kita capek, yang kita ngantuk, ya kan, naik ke atas. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Disaksikan oleh para malaikatnya. Nah, kenapa kemudian kita malas untuk kemudian amal soleh, ya kan? Sholat ke masjid, sholat kita berjamaah, naik ke atas, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling tinggi. Ya. Nah, ini adalah kenapa kemudian dicatat oleh para malaikat dan naik ke tempat yang tinggi, karena apa? Karena yang dicatat adalah amal soleh. Kenapa Allah perlakukan demikian, bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang melakukan amal soleh. Dan ini luar biasa, ya. Allah yang ngasih taufik kita untuk amal soleh, ya kan? Yang ngasih petunjuk kita amal soleh. Begitu kita melaksanakan amal soleh, Allah senangnya luar biasa. Ya. Padahal semuanya atas bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitu kita melaksanakan, Allah senangnya luar biasa. Allah muliakan betul orang yang melakukan amal soleh tersebut. Itu kurang apa, ya kan? Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, ya kan? Bagaimana kemudian caranya, ya? Kita kemudian banyak melakukan amal soleh, ya kan? Tangan kita amal soleh, ya kan? Kaki kita amal soleh, ya kan? Lisan kita amal soleh, mata kita amal soleh, semuanya amal soleh. Kalau bisa, ya kan begitu? Jangan kemudian semuanya maksiat, ya? Mata maksiat, tangan maksiat, kaki maksiat, ya kan? Mulut pun maksiat, hati pun maksiat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan caranya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan caranya melalui hadis
Hadis qudsi yang sering kita dengar, ya. Hadis qudsi yang sering kita dengar. Ya. Kalau kita sering dengar ya, hadis qudsi yang sering kita dengar ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Allah ta'ala, qala Rasulullah, qala Allah ta'ala, ya. Dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Allah Subhanahu wa taala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang memerangi waliku, ya, maka dia telah mengiklankan perang kepadaku. Pernah dengar hadis ini? Pernah dengar kan? Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in ahabba mimma aftaratu alaihi, ya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi wa kuntu yadahu allati yubtishu biha wa kuntu rijlahu allati yamshi biha, ya. Fa idza sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adani la u'addinuhu. Allah Subhanahu wa taala berfirman begini, barang siapa yang memusuhi waliku, sungguh dia telah memusuhi aku. Tidaklah seorang hamba, ya, itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku cintai dan sesuatu yang aku wajibkan atasnya, dan tidaklah seorang hamba itu senantiasa melaksanakan amalan-amalan yang nawafil. Nawafil itu nafilah, ya, jamak dari nafilah, yaitu amalan sunnah, ya. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Idza ahbabtuhu, dan kalau aku sudah mencintai hamba tersebut, ya, kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi, aku akan menjadi, ini kalimatnya, aku akan menjadi, ini sering salah gunakan, ya. Aku akan menjadi pendengaran ketika dia mendengar, ya. Kuntu basarahu alladhi yubsiru bihi, aku akan menjadi penglihatannya ketika dia melihat, ya. Wa yadahu allati yubtishu bihi, dan aku akan menjadi tangannya ketika beraktivitas. Wa rijlahu alladhi yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya ketika kakinya berjalan, ya. Ini yang sering disalahgunakan hadis ini menjadi hadis wali, ya. Hadis menjadi wali, ya. Kalau sudah Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya, dia bisa melihat dengan penglihatan Allah, berarti dia bisa melihat sesuatu yang gaib, ya kan? Dia bisa mendengar karena pendengarannya Allah, dia bisa mendengar sesuatu yang jauh, ya kan, yang manusia lain enggak dengar, dia dengar. Ketika dia berjalannya Allah Subhanahu wa taala, langsung dari sini langsung ke Mekah bisa, ya kan, pulang pergi sekejap pulang pergi. Kenapa? Karena Allah yang berjalan. Paham? Karena Allah yang berjalan, ya. Kalau Allah yang berjalan berarti apa? Bisa, ya. Mekah Madinah aja selangkah bisa, ya kan? Selangkah bisa, ya. Lo ngaku pesawat, lo ngaku apa, ya kan? Ya. Lo majar, lo apa, ya kan? Langsung bisa. Kenapa? Karena Allah sudah cinta sama dia. Allah menjadi kakinya ketika dia berjalan. Nah, ini tentu pemahaman yang kurang tepat, ya. Maksudnya kalau seorang hamba itu mendekatkan diri pada Allah dengan yang wajib, dengan yang nawafil, Allah akan bimbing matanya, ya kan? Allah akan bimbing penglihatannya, Allah akan bimbing pendengarannya, Allah akan bimbing tangannya, Allah akan bimbing kakinya, Allah akan bimbing tangannya yang dikerjakan yang baik-baik, ya kan? Allah akan bimbing kakinya, ya, dia akan melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang baik, ya kan? Allah akan bimbing penglihatannya yang dia lihat yang baik, ya. Saya celing dia binena jibi, binena orang. Saya celing binena orang dosa, ya kan. Allah akan bimbing penglihatannya, ya kan.
Allah akan bimbing penglihatannya, Allah akan bimbing pendengarannya. Itu maksud daripada hadis ini. Ya. Jadi kalau kemudian kita banyak melakukan perbuatan yang wajib, tambah dengan perbuatan yang sunnah, Allah akan bimbing semuanya. Ya. Maka yang kita lakukan semuanya akan amal soleh nantinya. Yang kita lakukan semuanya menjadi amal soleh. Ya. Allah akan bimbing kita untuk sholat terus, ya kan, melihat yang baik, menghindari yang buruk sebagainya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini cara kita untuk kemudian kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan amal soleh. Yaitu apa? Tambah yang wajib dilaksanakan, tambah yang sunnah-sunnah, ya, tambah yang nawafil. Pak, insya Allah Allah akan jaga penglihatan kita, Allah akan jaga pendengaran kita, Allah akan jaga tangan kita, dan Allah akan jaga kaki-kaki kita, ya, untuk kemudian berbuat maksiat. Ya. Nah, ini cara untuk kemudian kita bisa melakukan amal soleh, ya. Semuanya, sholat dan sebagainya. Kemudian menyambung pertanyaan dari Mas Firman, ya, Ustaz Firman, tentang bagaimana itu bekas sujud itu. Apakah ada pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, kita sambung berkaitan dengan amal soleh, ya. Bersambung dengan berkaitan dengan amal soleh. Ayat ataupun tentang bekas sujud, ya, di dahi ataupun yang lain, ya, itu berdasar tentang firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Fat, di akhir surat Fat, ya, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud, ya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, dzalika masaluhum fit taurat wa masaluhum fil inzil kazar'i akhraja syat'ahu fa'azarahu wastaghlada wastawa ala suqihi yu'jibu zurra'a liyaghida bihimul kufar wa'adallahu alladhina amanu minhum wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Itu akhir surat Fat, ya, akhir surat Fat. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum, keras, tegas terhadap orang kafir, ruhama' bainahum, kasih sayang terhadap sesama muslim, ya. Ruhama'u bainahum, tarahum ruk'an sujjada, kamu akan lihat orang-orang tersebut yang pengikutnya Rasul itu ruk'an sujjada, ruku sujud, ya, ruk'an sujjada, yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana, mereka mengharapkan ridho dan mengharapkan keutamaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud, ya, simahum fi wujuhihim min asaris sujud, nampak bekas di wajahnya asar sujud, bekas-bekas sujud. Nah, ini yang kemudian jadi perdebatan oleh para ulama. Yang pertama, sujud di situ sejak jelas itu sholat maksudnya, ya. Paham, ya? Sujud di situ jelas maksudnya sholat. Ruk'an sujjada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud. Itu enggak bisa dipisah, ya. Ruk'an sujjadan, baru kemudian nampak bekas di wajahnya, bekas sujud, ya kan, min asari sujud, nampak bekas di wajahnya karena sujud, ya. Maka kalau kemudian kita bicara bekas, ya, asar, dampak, maka tentu para ulama menyebutkan ada dua, ya, dampak secara fisik maupun dampak secara tidak fisik. Paham, sih? Dampak secara fisik maupun dampak tidak fisik, ya. Dampak yang kelihatan, dampak yang enggak kelihatan, ya. Maksudnya bukan fisik, ya. Kalau yang disebut dampak fisik, mungkin saja ada bekas sujud. Di mana itu? Di mana? Di
di dahi. Enggak mesti. Ya kan? Enggak mesti. Kalau kita sujud, yang kena sujud mana? Yang kena sujud apa saja? Hah? Tangan, lutut, jari-jari. Bisa nggak kemudian bekas itu ada di lutut? Hah? Nggak bekas secara fisik maksud saya ya. Secara fisik bisa nggak di dahi, kemudian di lutut, kemudian di telapak kaki sini, bisa nggak? Hah? Bisa kan ya? Nah ya enggak, maksud saya secara fisik bisa enggak itu? Ada kemungkinan enggak muncul di sini, ya kan? Muncul di sini, muncul di lutut. Karena ini tempat sujud, ya. Karena ini tempat sujud. Berarti tidak harus nampak di sini. Kalau itu fisik loh ya. Kalau itu fisik, enggak harus nampak di sini. Mesti nampak di dengkul sini juga iya, di sini juga iya, kan begitu ya? Atau di ini. Nabi sampai bengkak kakinya. Itu bekas apa itu? Bekas sholat, sujud, ya kan? Itu yang pertama. Kalau toh itu dimaknai fisik, ya, tidak harus kemudian jidat hitam. Kalau toh ada tanda bisa jidat hitam, bisa ini, bisa ini, bisa lutut, ya kan? Antum lihat kaki-kaki antum itu, ya kan? Ngapal nggak? Apa yang Madura ngocak ya? Kapalan ya, kapalan nggak lututnya, kalau sering sujud, ya kapalan itu, lihat ininya ya kan, kedua lututnya itu kelihatan, ya kan? Itu kalau dampak fisik. Ada nggak dampak fisik? Ada, ya kan? Itu wajar, itu secara hukum alami wajar. Kalau manusia kemudian sujud, mesti ada dampak di keningnya, itu wajar. Itu tergantung ininya, fisiknya seseorang, ya kan? Kalau ininya tipis ya sujud sebentar sudah hitam, ya kan? Ya kan? Bisa saja demikian. Itu fisik nggak bisa kita ini kan, nggak bisa kita jadikan tanda satunya. Tapi apakah kemudian Rasulullah itu ada tanda fisik jidat hitamnya, ya kan? Nah itu yang saya nggak tahu. Kalau saya baca dalam kitab Syama'il Muhammadiyah nggak ketemu. Ya. Cuman itu nggak penting sebetulnya, nggak penting mengetahui apakah Nabi itu ada warna hitamnya atau tidaknya, apakah para sahabat itu ada warna hitamnya atau tidak. Ya. Yang penting adalah dampak yang bukan fisik. Dampak fisik bisa jidat hitam, bisa wajah cerah. Tapi yang terpenting bukan itu. Yang paling penting adalah apa? Dampak pengaruh daripada sholat. Dampak pengaruh daripada sujud. Apa pengaruhnya? Apa dampaknya? Bisa jadi jininya hitam, tapi amalnya rusak. Bisa. Pada zaman Nabi, ya, saya cerita pada zaman Nabi SAW, ketika selepas perang Hunain, ya, Nabi dapat ghanimah banyak. Harta ghanimah ini dibagi ke orang yang baru masuk Islam dan orang yang belum masuk Islam, dibagi supaya hatinya masuk Islam, yang baru masuk Islam supaya hatinya semakin cinta dengan Islam. Sahabat nggak dapat bagian. Tahu-tahu datang orang menemui Nabi SAW, dia bilang apa? Ya Muhammad, i'adil, innaka lam ta'adil. Wahai Muhammad, berlaku adillah kamu, karena kamu belum berlaku adil. Bayangkan itu. Itu tahu-tahu ada orang bilang, ya Muhammad, wahai Muhammad, berlaku adillah kamu, karena kamu belum berlaku adil. Namanya Dzul Khuwaisirah. Ciri fisiknya, jidatnya hitam. Jidatnya hitam. Ya. Kakinya kapalan. Sininya kapalan. Matanya cekung. Mukanya pucet. Kenapa? Saking banyaknya ibadah. Ya. Saking banyaknya ibadah, saking banyaknya sujud, saking kuatnya sujud. Tapi, ya, ini bahayanya. Tapi nggak pernah ikut ngaji sama Nabi. Ya, nggak pernah ikut ngaji sama Nabi. Ini bahaya, ya.
Jidatnya hitam karena banyak sujud, tapi nggak pernah ngaji. Bahaya, ya, bahaya. Ya. Mending nggak kelihatan di sini, tapi banyak ngaji. Selamat, insya Allah, ya kan? Daripada kemudian jidatnya hitam, sininya keras, tapi nggak banyak ngaji, nggak ikut ngaji. Jadi kalau pas Nabi di sini, dia di pojok situ. Bukan ini ya, maksudnya bukan ini ya. Ini memang kejadiannya seperti itu, ya. Ini memang kejadiannya seperti itu. Jadi Nabi taklim, dia sibuk ibadah, sibuk sujud, sibuk ini macam-macam. Habis itu dia pulang. Pas kejadian seperti itu, kemudian ini ada sahabat di sini, Kalau enggak Khalid bin Walid, ya Umar bin Khattab. Sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, da'ni adribu unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan saya penggal kepalanya orang munafik ini. Jelas munafik ini. Ya. Kata Rasulullah, da'uhu, biarkan dia. Ya. Jangan sampai nanti orang bilang Muhammad membunuh saudaranya sendiri. Paham? Bagaimana orang sholat kok dibunuh? Ya kan? Bagaimana orang jidatnya hitam kok malah dibunuh? Orang akan bilang, loh, Islam kok bunuh orang Islam sendiri? Paham maksudnya? Maka dibiarkan sama Nabi, da'uhu, biarkan dia. Ya, innahu yakhruju min hadar rajul, kelak akan muncul min di'i hadar rajul, kelak akan muncul dari tulang rusuknya orang ini aqwamun, sekelompok kaum, ya, yahqiruna ahaduhum salatahum ma'a salatihim wa qira'atahum ma'a qira'atihim. Satu kaum yang kalian nanti akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka. Artinya apa? Salat kalian, wahai para sahabat, gak akan ada bandingannya dengan salatnya orang-orang yang nanti akan muncul dari tulang rusuknya orang ini, dari keturunannya orang ini. Bacaan Qur'anmu gak ada apa-apanya dengan bacaan Qur'annya orang ini. Ya. Paham? Tapi apa? Salatnya, baca Qur'annya, ya yujawizu hanajirahum, itu tidak melewati kerongkongannya, bacaannya tidak melewati kerongkongan, apalagi sampai ke hati. Melewati kerongkongan saja enggak, apalagi sampai ke hati. Tidak, ya. Yakhrujuna minad din atau yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minat ramiyah. Kelak mereka ini meluncur keluar dari agama sebagaimana meluncurnya busur dari hewan buruan. Ada panah daripada hewan buruan. Kelompok inilah yang disebut oleh Nabi dengan para ulama dengan kelompok Khawarij. Kelompok yang nantinya mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mengkafirkan Muawiyah, ya, memerangi Ali bin Abi Thalib, memerangi kaum muslimin, memerangi umat Islam. Kelompok mudah mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin yang tidak sependapat dengan pendapatnya dia. Itu banyak ibadahnya. Jidatnya hitam. Tapi pemahamannya menyimpang. Kenapa? Enggak ngaji. Ya, ini bahayanya orang soleh tapi enggak alim. Orang soleh ahli ibadah enggak alim, ya. Padahal Nabi bilang apa? Yang afdal itu orang yang alim, ya kan? Orang alim itu ibaratnya 1 bulan dibandingkan dengan banyaknya bintang-bintang itu. Ya kan? Kafadlil qamari ala sairil kawakib. Permisalan orang yang alim dengan orang yang ahli ibadah itu permisalan seperti bulan dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Untuk apa? Bintang-bintang yang banyak itu kalau nggak ada bulan, kelihatan nggak? Nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan. Kalau bulan meskipun nggak ada bintang tetap kelihatan. Itulah utamanya orang yang alim. Nah, orang alim begini bisa menyebabkan orang masuk neraka. Bayangkan itu, ahli ibadah tapi masuk neraka. Ya. Nabi bilang kelompok ini kilabun nar. Nabi bilang kelompok ini anjing-anjingnya neraka. Bayangkan. Ada orang soleh, ya, dalam riwayat Muslim ada orang soleh, sujud dia sujud, dilangkai sama orang yang habis minum khamar, namanya orang mabuk, ya kan, namanya orang mendem, ya kan,
Langkai ya kan, tedek apa? Cetaknya tedek ya kan. Ngamuk dia. Ngamuk terus dia bilang apa? La yaghfirallahu lak. Allah enggak akan mengampuni kamu akan masuk neraka. Ini orang solehnya bilang begitu. Orang solehnya bilang apa? Kamu masuk neraka, Allah enggak mengampuni kamu. Ya. Terus Allah kasih tahu kepada nabi yang ada pada waktu itu. Nabinya yang ada pada waktu itu. Itu ada orang soleh, ya kan? Ngomong seperti itu, sampaikan kepada dia. Amalnya enggak saya terima, ya kan? Amalnya enggak saya terima, sementara dosanya orang yang dia cela tadi saya ampuni semuanya. Paham maksudnya? Sampaikan ke orang itu, ya, amalnya enggak saya terima. Dosanya orang yang dia cela itu saya ampuni. Loh, kenapa bisa begitu, Ustaz? Dia maksa saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dia maksa saya. Allah itu yaghfirud dzunub. Allah itu Maha Pemberi Allah Maha Penerima taubat seorang hamba. Allah Maha Mengampuni. Allah juga Maha Menyiksa. Ya enggak? Allah Maha Menyiksa, Allah juga Maha Mengampuni. Kalau kita hanya minta Allah menyiksa dia, berarti kita menafikan Allah mengampuni. Enak saja antum bilang begitu. Berarti apa? Berarti antum hanya maksa Allah punya satu sifat. Apa itu? Nyiksa orang. Nggak bisa nyiksa orang apa mengampuni orang, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita paksa Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, orang dia ya Allah, seksa ya Allah. Loh, nggak bisa. Jangan begitu, ya. Berarti kita maksa Allah itu. Maksa Allah untuk menyiksa dia. Padahal Allah bisa balik. Allah bisa balik. Allah bisa ampuni dia, Allah bisa siksa kamu. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya seperti itu. Ya, jangan begitu, ya kan? Jangan begitu. Jangan biar seperti itu. Ini emosi, ya, emosi, ya, tanpa ilmu. Akhirnya apa? Rugi sendiri, ya. Rugi sendiri, ya. Inilah bedanya orang yang berilmu dengan orang yang amal soleh. Kembali kepada asar tadi itu, bekas sujud tadi itu, ya kan? Maka yang terbaik adalah bekas sujud adalah bekas perilaku daripada orang yang sujud, ya kan? Orang sujud itu kan sholat, ya kan? Berarti apa? Yang terbaik adalah bekas orang sholat itu apa? Pengaruh orang sholat itu apa? Itu yang paling baik. Itu yang diusahakan, ya kan? Jangan mengusahakan mesti harus ada bekasnya di jidat, enggak mesti harus ada, iya, ya kan? Nyari karpet saya kasar, ya kan? Pak, soalnya udah iya ya. Sekusak apa? Ya kan? Sekusak ada ini ya kan? Pak Abid deui ya kan? Pak Abid deui malah celeng, ya kan? Tapi Roma nang bini kasar, ya kan? Nang anak kasar, nang tetangga kasar. Wah, enggak bisa, ya. Enggak bisa, ya. Itu bukan tanda sujud yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, ya. Tanda sujud, bekas sujud yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya adalah tanha anil fahsya wal mungkar, ya kan? Salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itulah pengaruh daripada sujud, itulah pengaruh daripada salat. Makanya kemudian jangan sibuk, ya kan? Jangan hanya fokus kemudian mencari, ya, mengusahakan, ya, bekas-bekas yang nampak saja, bekas-bekas yang dohir saja. Tapi yang harus kita usahakan adalah bekas yang tidak nampak yang berupa perbuatan. Ini yang harus kita usahakan untuk kita wujudkan, ya. Karena ini adalah dampak yang paling penting, ya. Allah kasih wajah bercahaya, Allah kasih, ya, enggak harus nampak jidat, tapi wajah bisa berseri-seri. Wajah bisa nampak cerah kalau orang banyak wudu, kalau orang banyak sholat, ya kan? Enggak nampak jidatnya hitam, tapi wajahnya cerah. Ya,
wajahnya cerah. Kemudian banyak senyum ke orang. Karena apa? Karena banyak sujud dan banyak ruku. Ya. Nah, ini yang paling penting daripada bekas sujud. Ya. Jadi kita nggak terlalu penting apakah Nabi itu ada bekasnya di sini atau tidak. Ya. Apakah sahabat itu ada bekasnya di sini atau tidak, itu nggak terlalu penting. Tapi bagaimana perilaku sahabat dan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nabi bilang apa? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiin. Ikutilah sunnahku. Ya, ikutilah sunnahku wa sunnati khulafair rasyidin, dan ikutilah sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiin, orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajid. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit kuat dengan gigi geraham kalian. Ini yang diperintahkan untuk diikuti dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jelas itu ya. Jadi pertanyaan Mas Firman di grup ya tentang bekas sujud ya. Bisa secara fisik bisa iya ya, tapi secara non fisik ya itu yang harus kita usahakan ya. Itu tadi sudah saya bilang ya, ada kelompok-kelompok pada zaman Nabi, kelompok Khawarij itu memang fisiknya nampak ya, nampak jelas kalau dia ini ahli ibadah ya, jidatnya hitam ya, matanya cekung, mukanya pucat ya. Orang kalau kemudian nggak tidur malam ya, kelihatan kan ya kan, kelihatan matanya itu sayu ya kan, matanya itu sayu, kelihatan mukanya pucat ya kan, iya kelihatan itu memang dampak fisiknya iya ya. Nggak bisa kita cari, nggak bisa kita hindari juga, ya, nggak bisa kita cari, nggak bisa kita hindari. Mau kita cari, kita paksa-paksa. Kalau nggak hitam ya nggak hitam, ya kan? Tapi kalau nggak kita cari, Allah kasih dampak itu, ya bisa saja, ya. Makanya kemudian jangan maksa, ya, jangan maksa harus, dan tidak boleh kita hanya menilai orang dari jidat hitamnya saja, ya. Orang ini jidatnya hitam, oh masya Allah orang soleh, ya, orang soleh. Bisa jadi orang soleh, banyak sholat, tapi sekali lagi orang yang berilmu lebih utama, ya. Makanya jadi orang alim itu lebih utama daripada orang soleh. Kalau pada zamannya siapa namanya dulu, zaman Israiliyat itu, ya kan, banyak gara-gara bodoh, hanya dibunuh sama orang, ya kan. Ada orang datang kepada dia, ya kan, ya, saya sudah membunuh 99 nyawa, ya kan? Terus orang tadi bilang apa? Tidak ada tobat bagimu, ya kan? La tahulu bainahu wa bainat taubah. Tidak ada bagimu tobat, ya. Faqatalahu fakammala mi'ata nafsan. Maka dibunuh orang itu tadi. Genap jadi 100. Genap jadi 100. Gara-gara apa? Gara-gara enggak pinter, gara-gara soleh. Kalau orang soleh itu mikirnya dirinya sendiri, standarnya dia, paham ya? Yang ahli ibadah tadi, soleh tadi itu hanya standarnya dia, ya. Oh saya ini orang soleh, kalau itu banyak maksiatnya, nggak bakalan diampuni sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti apa? Menurut anunya dia. Tapi kalau orang pintar, kalau orang alim, yang nggak menurut penilaian Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Orang itu maksiat. Orang itu banyak dosa. Ya kalau Allah kehendaki nanti suatu saat taubat gimana coba? Ya kan? Ya sudah kita doakan, ya kan, kita bersangka baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih petunjuk nanti, ya kan, bisa taubat. Jangan kemudian kita cela. Jangan. Makanya kalau kita lihat orang banyak maksiat, ya kan, kita bilang, ya kan, kita bilang kalau kita lihat anak yang baru di bawah kita bilang apa? Saya mendahulunya dengan banyak berbuat maksiat, ya kan? Kalau ada orang yang di atas kita bilang dia telah mendahului saya dengan banyak amal soleh, begitu. Ya? Jadi kita nggak sombong lihat orang, ya kan? Nggak lihat sombong lihat orang baru kemarin, ya kan? Baru ngaji kemarin sudah sombong, ya kan? Ya, itu nggak amal soleh. Bolehin, bolehin binena. Kak ngaji kak, ya kan? Kak baca Quran, apa bohong belok tomanannya. Jangan begitu, ya kan? Dinasihati istri ya kita ini tawadu, ya kan? Dinasihati anak, untuk masjid, bohong nyuruh anak untuk masjid, bang untuk masjid, ya kan? Marah, jangan marah,
ya, jangan marah. Nah, itu nasihat yang baik, itu amal soleh. Naik ke atas enggak? Naik ke atas nanti, ya kan? Ya. Wallahu taala alam, mudah-mudahan ini sekali lagi ya, tentu saya berharap, kita semua berharap yang namanya ngaji itu memang intinya itu amal ya. Ngaji itu intinya amal. Bagaimana ngaji itu nambah amal ya. Jadi kalau umpama kita ngaji tadabbur, mudah-mudahan tambah amal ya kan? Tambah amal, tambah baik, tambah dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak nambah amal, enggak nambah dekat, berarti ngaji kita itu ngaji yang sia-sia. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak ada manfaatnya. Wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min du'atin la yustajabu laha. Ya. Aku lupa lihat astaghfirullahaladzim, fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.